iQOO bikin heboh lagi. Bayangin HP dengan skor Antutu 2 juta, baterai 7000 mAh, ada chip gaming flagship, tapi harga mulai dari 5 jutaan. iQOO Neo 10 ini beneran mau ngerusak pasar atau cuma gimmick doang? Kira-kira bagian mana yang dikorbanin? Yuk kita bahas. Impresi gue sama HP ini lumayan mirip sama iQOO 13 ya. Cuma nggak ada lampu ajib-ajibnya aja di kamera modul. Mungkin iQOO sadar kalau nggak semua gamer suka punya HP berkedok diskotik keliling. Buat material back sama frame-nya dari polikarbonat yang matte finish, jadi lebih minim sidik jari. Dan lumayan demen sih gue liat backnya, karena kalau kena cahaya kayak ada shiny-shiny gitu. Untuk case-nya sendiri standar aja, elastis warna hitam, tapi di keempat sisinya ada tonjolan dikit. Jaga-jaga kalau HP-nya jatuh tengkurap ada penahan. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada lubang speaker sama mic. Sedangkan di bawah ada lubang speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,78 inch dengan bezel yang lumayan tipis lah ya, tapi nggak gitu simetris di bagian dagu. BT kalau kalian ngerasa bezelnya tebal, kemungkinan karena frame HP-nya yang warna hitam juga, jadi nyaru. Kalau frame-nya warna terang, harusnya kelihatan lebih tipis sih. Terakhir buat feel genggam, agak sedikit lebar dari HP kebanyakan, tapi dikit aja bedanya. Cuma cukup nyaman ya, karena di bagian belakang ada sedikit lengkungan, yang ketebalannya pun masih oke di 8,09 mili, dengan berat 206 gram. Nah, lanjut kita ke spesifikasi. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,78 inch, beda tipis dengan iQOO 13 di 6,82 inch. Refresh rate 144 Hz dengan tingkat kecerahan yang cukup tinggi, 5500 HDR peak dan 2000 HBM. Pas gue lihat di outdoor gini sih cukup jelas. Nah, selanjutnya mari kita kepoin salah satu bintang di HP ini, yaitu chipsetnya yang pakai Snapdragon 8S Gen 4, penerus dari 8S Gen 3, yang mana secara skor Antutu meningkat cukup jauh tuh, dari sekitar 1,2 juta loncat ke 2 juta. Wah, berasa kayak udah kenaikan gaji aja ya. Mungkin bisa dibilang setara atau mendekati Snapdragon 8 Gen 3. Atau kalau di MediaTek ada di Dimensity 9300 Plus, yang mana sama-sama di kisaran 2 juta tuh. Loh bang, kok ada Snapdragon Gen 4 sih? Bukannya jadi Snapdragon 8S Elite? Nah, kalau menurut ilmu sotoy gua, karena CPU di 8S Gen 4 ini nggak pakai Orion CPU ya, yang dipakai di 8 Elite. Jadi buat yang nggak nyambung apa itu Orion beserta komplotan-komplotannya, gua udah sempet jelasin tentang Snapdragon 8 Elite di video ini. Cus ke sana. Tapi berita baiknya, secara GPU 8S Gen 4 ini pakai arsitektur yang sama dengan GPU-nya 8 Elite. Makanya kalau kita perhatiin, skor GPU-nya termasuk tinggi tuh. Dan kita mesti kasih jempol buat iQOO yang lagi-lagi jadi yang pertama buat chipset baru dari Qualcomm. Nggak salah sih, mereka cukup pede bikin hashtag always the first. Terus dia juga udah pakai LPDDR5X Ultra yang harusnya lebih jos dari LPDDR5X biasa. UFS 4.1 dan ketambahan satu chip lagi, yaitu supercomputing chip Q1. Chip sama yang dipakai flagshipnya iQOO 12. Kalau iQOO 13 terbaru udah pakai yang Q2 tuh, yang gunanya buat bikin pengalaman gaming lebih mulus sampai bisa di-push ke 144 fps dengan gambar yang lebih detail. Ini gue sempat cobain langsung dan terbukti ya, pas saat kita nyalain game frame interpolationnya on, keduanya gue slow mo dan terlihat gambarnya lebih mulus dari yang nggak dinyalain. Cuman kalau kelamaan aktif, suhunya bakal meningkat sih dan harusnya lebih memakan daya juga. Untuk performance gaming lebih lanjutnya sabar ya, nanti kita hajar Genshin Impact dan Wuthering Waves settingan mentok rata kanan. Terus satu lagi dari sisi cooling juga cukup tinggi, punya luas area vapor chambernya 7000 mm persegi, sama luasnya kayak iQOO 13. Gila sih, banyak teknologi di flagshipnya yang dibawa ke HP ini. Lanjut kita ke baterai yang nggak tanggung-tanggung kasih 7000 mAh. Masih pakai teknologi Blueford battery, tapi sekarang udah generasi ketiga. 120 watt fast charge yang diklaim bisa penuh ke 100% dalam 36 menit. Habis itu yang butuh dikasih jempol juga adalah support bypass charging ya. Bener-bener manjain gamer banget nih. Habis itu kalau ngomongin kamera, nggak bisa dibilang spesial sih. 50 megapiksel lensa utama ber-OIS dengan 8 megapiksel ultrawide dan selfie-nya 32 megapiksel. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker, IP68, NFC multifunction, dengan haptic feedback yang cukup solid sih. Bukan getaran yang nyebar atau lemah gitu. Buat softwarenya, koreksi kalau salah ya, punya dukungan 3 kali Android dan 4 tahun security. Pakai Vantage OS 15, Android 15, yang nggak usah gue jelasin lagi, bisa apa aja. Bisa langsung cus nonton video ini. Paling gue nanti bakal senggol AI-nya dikit di bagian kamera.
Terakhir, HP ini juga punya saudara, yaitu iQOO Z10, yang mana gue bakal mendedikasikan hidup gue seharian, atau lebih dari sehari kali, buat habisin baterai 7300 mAh hanya dari 100 sampai 0. Jadi kalau kalian kepo apakah Z10 ini bisa jadi monster baterai di 2025, langsung subscribe biar nggak ketinggalan, oke? Paling sekilas aja buat teman-teman yang kepo apa aja perbedaannya di antara kedua HP ini. Gue jabarin secara spek nih, mulai dari layar yang terpaut 0,01 inch, terus refresh rate-nya juga beda. Habis itu buat chipset beda level ya, yang satu kepala 8 dan satu lagi 7. Ngaruh juga di LPDDR dan UFS. Terus di Z10 ini nggak ada tambahan chip Q1, tapi baterainya lebih gede dikit 300 mAh dengan charging beda 30 watt. Kalau dari sisi kamera, bedanya Z10 ini nggak ada lensa ultrawide, diganti sama 2 megapiksel bokeh dengan speaker mono. Terus untuk harga dari bocoran yang gue dapet, yang satu itu di 5 jutaan dan satu lagi 3 jutaan. Nanti kita lanjut bahas harga di belakang ya. Kayaknya udah sih itu aja. Buat lengkapnya sabar ya, videonya lagi dimasak. Kasih tahu gue dengan live video ini kalau emang tungguin. Thank you. Oke, sebelum kita tahu seberapa puas HP ini kalau buat ngegame berat, mari kita kepoin kameranya bentar, yang punya resolusi sampai 4K 60 kamera belakang. Dan buat kamera depannya juga bisa loh, cuman sayangnya stabilisasi cukup bergejolak nih. Dan gue juga udah sempet coba yang 1080p 30 sama guys. Kayaknya HP iQOO kamera depannya gini semua deh. Mungkin mereka mikir gamer dan vlogger itu dua manusia beda yang nggak bisa disatukan. Terus gue lupa di iQOO 13 bisa atau enggak, tapi di HP ini bisa pindah lensa depan belakang saat recording ya. Mantep sih, walaupun cuma terbatas di resolusi 1080p 30 aja. Sama kayak video ultrawide-nya yang cuma bisa rekam di resolusi itu. Untuk kualitas videonya udah termasuk oke, kecuali di lensa wide-nya gue berasa tipis-tipis ada kedutan. Kalau buat fotonya sih udah termasuk baik. Yang karakter warnanya kalian bisa tentuin sendiri, ada vivid, texture, atau natural. Cuman kalau buat ultrawide-nya emang secara detail berkurang dan cenderung lebih gelap. Overall buat kameranya oke aja sih, nggak jelek tapi nggak yang spesial. Paling yang bikin greget video stabilisasinya aja tadi. Habis itu kalau ngomongin AI, untuk yang basic-basic ada ya, kayak AI Image Expander yang bisa generate gambar di sekelilingnya. Terus AI Erase buat ilangin objek atau orang. Habis itu ini nih yang kayaknya baru di Vantage OS. Bisa tahan objek di suatu foto, terus kita gedein atau pindahin objeknya. Habis itu bakal di-generate. Hasilnya cukup oke sih buat yang simple-simple. Kalau udah terlalu kompleks, kadang ada aja aneh-anehnya. Atau keluar tulisan feature unavailable gitu. Selain AI di galeri, HP ini juga ada Circle to Search, Gemini, terus kalau ke AI Notes bisa lakuin beberapa hal di sini. Untuk recordingnya juga bisa ditranskrip jadi teks, plus diringkasin dan lain sebagainya. Oke, buat game, langsung aja kita tes Genshin Impact highest 60 fps, yang hasilnya dapat FPS rata-rata hampir sempurna di 59 fps ya. Suhunya pun sebenarnya tergolong aman di 43,4 derajat. Panas tapi masih wajar. Total gue main selama 20 menitan dan baterai berkurang cukup hemat sih di 8%. Oh ya, sebelum kita ke tes yang lebih berat lagi, Wuthering Wave, mari kepoin dikit tentang gaming mode-nya yang ada di sini. Dimana untuk menu pertama paling atas, dia itu ada informasi performance kayak CPU, GPU, durasi, FPS sama baterai. Kalau mau ganti mode performance ada di sini nih. Terus ada refresh rate, jaringan, dan sampling rate. Nah, yang menarik, menu di bawahnya yang banyak banget. Dan gua rasa kalian udah familiar sih. Jadi gue sebutin yang menarik-menarik aja, kayak 4D Gaming Vibration, yang mana getarannya bisa ngikutin gerakan si karakter game, biasanya pas lagi keluarin jurus. Habis itu ada Game Super Resolution yang bisa ningkatin kualitas gambar. Ada Motion Control yang mana saat kita goyangin HP-nya, nanti bisa tap ke layar yang udah kita set. Misalnya saat gua goyangin ke atas, karakternya bakal loncat tuh. Habis itu ada Game Interpolation yang tadi gue sempet jelasin, dan gak kalah penting, bypass charging. Paling udah sih, itu aja mode-modenya. Kalau mau ngegame sambil WhatsApp atau IG-an, bisa pilih icon di bawah sini buat jadi pop-up window. Terakhir, lanjut kita ke tes game yang lebih berat lagi, yaitu Wuthering Wave dengan settingan rata kanan. Dapat FPS yang bisa dibilang baik juga ya, di 49,4 fps. Buat suhunya lebih tinggi dari sebelumnya, sekitar 45 derajat, dengan baterai berkurang 8% juga selama 20 menit main. Overall, performance game di HP ini sih nggak kaleng-kaleng. Dua game berat tadi bisa dilibas dengan baik. Mungkin kebantu sama chipset gaming tambahan Q1 tadi, terus cooling system yang luas 7000 mm persegi, dan baterai 7000 mAh. Mantap. Dan buat yang masih awam sama iQOO ini, dia itu brand dari Vivo yang berfokus sama performance. Datang dari pabrik yang sama dan juga layanan after sales-nya.
Oke, kalau buat varian dan harga, pas video ini gue bikin gak ada informasi resmi ya. Tapi kalau mengacu kebocoran harga di sini, iQOO Neo 10 ini bakal punya dua warna, orange sama hitam, dengan 3 varian. Harganya mulai dari 5,7 sampai 7,1 juta. Yang mana dengan harga segitu masih cukup bersaing dari spek dan kemampuan yang diberikan ya. Terutama buat yang 512GB di harga 7 juta itu bakal saingan berat sama Poco F7 Pro. Kira-kira kalian ada di tim mana nih guys? Yuk kasih tahu di komen ya. Sekalian pengen tahu fanboy mana yang lebih kuat. Peace.